Oke, selamat siang dengan Mas Bro. Apa kabar Mas Bro? Ya, baik-baik. Baik-baik saja ya, baru ketemu saya hari ini ya. Iya. Padahal saya sering banget loh ketemu jenengan, lihat jenengan, tapi gimana ya mau menyapa jenengan kok masih masih agak malu kayak gitu. Canggung. Jabul iya kayak gitu. Terus Mas Bro, gini, kita kan sama-sama dalam satu itu ya, intinya satu ruangan lah maksudnya gitu. Hmm. Terus Mas Bro, eh, maaf ya, untuk Mas Bro sendiri itu apa sudah termasuk HIV ya? Udah Udah. 1 tahun lebih pengobatan. Satu lebih. Gimana sih pengobatannya Mas Bro? Pengobatannya itu pakai namanya ARV, antiretroviral. ARV ya? Ya, ARV. Kalau saya ARV-nya masih pakai yang FDC TLE. Ya, jadi itu masih yang versi lama. Kalau yang baru kan namanya kan FDC TLD. Oh gitu. Berarti Jadi ada beda. yang versi lama, versi baru itu. Ya, kalau yang dulu banget itu masih yang tiga macam obat. Tiga itu kan, 3 tablet atau 3 pil kayak gitu. Kalau sekarang dijadiin satu, namanya kan FDC. Oh, berarti Kalau yang versi sekarang itu, kalau yang versi yang saya pakai itu masih ada efek sampingnya, Mas. Jadi kadang-kadang habis minum itu sekitar 1 jam, 2 jam sesudahnya itu bakal ngerasain agak-agak geliang fly gitu kadang-kadang. Atau kadang-kadang mual. Tapi kalau sekarang sih udah nggak, awal-awal aja. itu yang versi lamanya. Versi lama. Kalau yang versi baru yang sekarang udah tersedia di puskesmas itu udah nggak ada efek sampingnya sama sekali. Efek sampingnya itu kayak apa sih Mas Bro? Ya itu yang tadi aku bilang itu kadang-kadang ngefly kayak habis mabuk gitu. Oh gitu. Jadi kayak semuanya muter gitu loh. Kalau misalnya jalan itu agak-agak geleyengan kayak gitu. Enak nggak Mas Bro? Pusing Gelegan, ya. Bro. Ya gitulah. Berarti obatnya ternyata ada yang upgrade juga ya? Iya, kalau di rumah sakit sekarang masih adanya yang TLE yang masih versi lama. Kalau yang di puskesmas udah yang versi baru. Oh, kenapa beda Mas Bro? Apa emang dari Ya, itu nggak tahu sih. Oh, Itu itu ya. nggak tahu. Oh, iya. Heeh. Mas Bro, maaf nih. HIV AIDS itu apa sih Mas Bro? Beda nggak HIV sama AIDS? Kalau HIV sama AIDS itu beda, Mas. Jadi kalau HIV itu kan istilahnya stadium awalnya. Jadi kan HIV itu kan ada stadium-stadiumnya. Kalau udah sampai stadium akhir nggak melakukan pengobatan, dicuekin aja, nanti berubah jadi AIDS. Nah kalau udah berubah jadi AIDS itu badan kita tuh udah kayak nggak ada tamengnya. Kan HIV itu kan menyerang imun tubuh kita. Jadi kayak udah nggak ada tamengnya. Kalau misalnya penyakit masuk tuh gampang banget. Penyakit gampang masuk, sembuhnya juga susah. Itu kalau misalnya udah sampai AIDS itu udah bahaya lah istilahnya. Jadi jangan sampai masuk AIDS, harus pengobatan. Bentuk tamengnya gimana Mas Bro? Bentuk tameng juga. Maksudnya dari HIV ke AIDS itu kita sendiri caranya biar nggak masuk ke AIDS-nya gimana? Ya kalau misalnya caranya biar dari HIV itu nggak sampai masuk ke AIDS ya kita harus pengobatan itu tadi. Harus minum ARV setiap hari rutin. Kalau misalnya jam segini ya jam segitu terus kayak gitu. Gitu. Jangan sampai telat, jangan sampai bolong. Ya diusahakan seperti itu sih. Kalau misal nih Mas Bro, maaf nih ya, Hmm. biasanya nih anak muda nih sudah merasa kayak gitu, tapi kok saya mau malu tuh untuk berobat itu gimana maksudnya? Biasanya kalau mereka itu kalau misalnya belum merasa gejala-gejalanya, Mas, itu biasanya masih belum mau buat tes biasanya. Tapi emang HIV itu kalau di awal sekitar 3 bulan 6 bulan itu jarang nggak keluar gejala sama sekali. Jadi nggak tahu sebelum dites itu nggak tahu orangnya. Jadi emang harus dites dulu. Lah mereka beraninya gimana? Nah itu sih sebenarnya tergantung dari diri mereka sendiri. Mereka ini nggak, maksudnya mereka kan udah pernah yang namanya berhubungan beresiko misalnya, udah melakukan mungkin apa namanya kan HIV itu kan ditularkan dari 3 cara. Iya. Berhubungan seksual, terus transfusi darah, sama satunya jarum suntik. Kalau mereka merasa udah melakukan 3 itu harusnya mereka tergugah hatinya, sadar untuk mau melakukan tes itu. Cuma
ada rasa takutnya itu kenapa kadang-kadang kalau misalnya ke puskesmas tuh masih malu kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. Nah itu sih mungkin kita harus lebih ini sih lebih apa ya, eh, memberitahu lah istilahnya, memberitahu mereka biar nggak apa-apa kalau misalnya tes ke puskesmas, nggak perlu malu soalnya nggak bakal diapa-apain juga gitu di puskesmas gitu. Intinya kayak orang pacaran ya, perhatian ya. Ya kayak gitu ya, kita harus ngasih tahu lah ke mereka kan Ah, mereka tuh takut buat tes itu kan karena mereka belum tahu mas biasanya, jadi kayak aduh aku kayak gini, aduh aku kayak gini, karena mereka belum tahu. Nanti kalau misalnya mereka udah tahu kan mau mereka. yang menjadi takut dari mereka itu seperti apa sih Mas Bro? Takut hasilnya Takut satu, hasilnya. ya Iya. belum siap. Terus takut jarum, karena kan taunya kan pakai jarum itu salah satunya. Terus takut privasi biasanya. Iya, Nah, ada yang tiga itu biasanya mereka takutnya. gitu. Mm. Hmm, serem juga ya Mas Bro ya. Ya, Nah, ya tapi sebenarnya sih nggak apa-apa sebenarnya kalau iya. kalau sudah tahu dari awal badannya masih sehat itu pengobatan pun jadinya lancar mas, daripada kalau gejala udah keluar badannya udah sakit-sakitan mau pengobatan juga susah gitu loh. Iya, iya. Berarti intinya perhatian dan penanganan dini ya. Iya benar, Penanganan harus dini ya. sejak dini sih. Iya. Terus maaf nih Mas Bro, yang tadi disebutkan Mas Bro itu kan termasuknya kayak pergaulan bebas ya. Mm-mm. Yang menjadi pertanyaan saya, pergaulan bebas di sini itu kan beda dengan kayak kota-kota besar ya. Mm-mm. Nah, itu kalau pergaulan bebas di sini untuk penularan di HIV itu kayak apa? Sebenarnya kalau pergaulan bebas di kota-kota kecil itu sebenarnya nggak jauh beda mas, cuma kalau di kota kecil itu emang lebih istilahnya lebih tertutup daripada kota-kota besar. Kalau kota-kota besar kan istilahnya udah open kayak gitulah, udah kelihatan oleh banyak orang. Tapi kalau di kota-kota kecil tuh Sebenarnya ada. cuma emang nggak banyak orang tahu. Jadi kayak sesuatu hal yang masih tabu gitu loh. Kalau di kota-kota kecil tuh ada banyak. Berarti hanya orang-orang yang tertentu yang tahu ya. Iya. Oh, kapan-kapan Mas Bro. Terus untuk yang sudah penanganan kayak tadi itu HIV and AIDS itu bisa disembuhkan nggak sih Mas Bro? Kalau untuk sembuh itu nggak bisa sebenarnya ya. Kalau HIV itu nggak bisa buat sembuh. Tapi jumlah virusnya itu bisa ditekan mas. Jadi kalau misalnya kita udah pengobatan menggunakan ARV itu kan virusnya nanti turun tuh. Karena kita pengobatan rutin, Iya. nggak bolong, nggak telat, nanti virusnya turun. Itu nanti setelah minimal 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan itu kita bisa yang namanya melakukan tes viral load namanya. Jadi tes VL. Tes VM. Ya, itu biasanya nanti bisa di rumah sakit Medan, bisa di mana yang menyediakan lah gitu ya. Bisa tes viral load itu. Nah, tes viral load itu gunanya untuk menghitung jumlah virusnya. Apakah kita mengkonsumsi ARV itu berguna apa enggak sih? Ada efeknya apa enggak sih selama 6 bulan itu Ada gitu. penekanan virus ya. Nah, nanti kalau misalnya udah tes viral load itu dan hasilnya bagus, dia di bawah sekitar di bawah 200, jumlah virusnya di bawah 200, itu dia udah keadaannya tidak terdeteksi mas. Tidak terdeteksi itu bukannya tidak ada virusnya masih ada tapi tidak terdeteksi. Nah kalau misalnya udah tidak terdeteksi itu dia nggak menularkan mas. Dia tidak menularkan. Nggak menularkan, jadi orang itu tuh walaupun dia misalnya berhubungan nggak pakai pengaman itu dia nggak menularkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen punya istri menikah misalnya atau pengen punya anak, walaupun dia positif, kalau dia udah keadaannya undetected atau tidak terdeteksi, dia nggak bakal menularkan ke istrinya. Wah, ilmu baru buat aku itu Mas. Jadi itu istilahnya sembuh gitu. Iya, sembuh tapi nggak semua. Iya. Oh gitu ya. Walaupun keadaannya udah seperti itu, bisa nggak kalau berhenti minum obat? Nggak bisa, jadi tetap harus minum obat terus. Biar virusnya nggak naik lagi. Nanti kalau misalnya udah keadaannya kayak gitu, berhenti minum obat, virusnya naik lagi nanti. Kayak gitu, jadi memang tetap harus minum terus. Iya. Menarik ya Mas Bro ya. Kadang begini yang menjadi pola pikir masyarakat umum termasuk saya sendiri nih. HIV itu kan nggak bisa sembuh. Terkadang orang yang terkena HIV pun sendiri takut untuk berkeluarga ya. Ya, takutnya kayak gitu. Takut ya. Berarti sebenarnya udah ada solusinya itu tadi kan.
Jadi nggak bakalan menularkan itu kalau udah keadaannya undetected atau tidak terdeteksi. Berarti kalau udah pengobatan Rutin. sesuai dengan rutin, sesuai dengan kriterianya, itu udah ada penekanan virusnya, terus udah bisa, kalau penekanan virus udah itu tidak menularkan. Iya. Oh, Harus tes VL dulu, harus tes VL. viral load itu dulu. Iya, tes VL. Jadi biar tahu jumlah virusnya berapa kayak itu di dalam darah. Itu bisa berkeluarga, tidak menularkan Bisa. lagi. Oh, itu menjadi berarti pada dasarnya pasien HIV itu punya masa depan lagi. Iya pasti. Iya. Itu tergantung orangnya gitu. Iya. Yang penting intinya untuk berobat ya. Iya, untuk berobat gitu. Oh, aku baru tahu itu Mas Bro. Maksudnya kan masyarakat umum, oh itu ada pasien ini biasanya takut kan untuk Iya. kayak gini Aduh, saja takut. aku kena HIV udah nggak punya masa depan, nggak bisa nikah, nggak bisa kayak gimana enggak. Itu tergantung orangnya. Yang penting kita rutin berobat pun kita bisa melakukan apapun itu seperti orang sehat seperti biasa. Iya maaf Bro. Gini ini kan kita ngobrol kayak gini nih. Iya. Itu ada penularan nggak Mas Bro? Enggak. Kalau penularan HIV itu kan hanya lewat hubungan seksual yang nggak pakai pengaman, ya. Terus transfusi darah, sama satu lagi itu jarum suntik. Udah 3 itu doang. Udah 3 itu doang udah ya. Jadi kalau misalnya kayak ngobrol, makan bareng, pelukan, tidur barengnya nggak ngapa-ngapain loh ya. Iya. Tidur bareng, atau mungkin renang bareng, atau mungkin kayak orang-orang mikirnya kayak digigit nyamuk, terus nyamuknya yang gigit kita, terus gigit orang yang lain, itu bisa ketularan. Enggak, itu juga enggak. Jadi cuma 3 itu doang yang tadi. Oh, kalau ini Mas Bro, maaf nih ya. Agak 18 plus nih. Orang yang pacaran itu semisal sama satu yang tadi, tapi orangnya udah pengobatan nih, udah APL ya. Terus pacaran ini kan pingin menikah, otomatis ya maaf nih ciuman itu bisa menular nggak Mas Bro? Kalau ciuman bibir, kalau ciuman bibir enggak. Ciuman yang lebih dari bibir pun juga enggak. Kecuali kalau dua-duanya sama-sama sariawan misalnya, jadi ada luka di dalam mulut, dua-duanya sama-sama ada luka di dalam mulut, itu kan jadi kayak bisa darahnya bisa masuk ke dalam luka. Jadi kalau penularan HIV itu pokoknya ada keluaran, ada yang menularkan dan ada yang dimasukin gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya dua-duanya sariawan itu bisa, tapi kalau misalnya yang positif itu dia udah pengobatan, ya nggak apa-apa gitu loh. Pengobatan yang tadi itu ya undetected itu tadi yang nggak melari. Termasuk ciuman itu kalau udah pengobatan enggak ya? Kalau dia nggak pengobatan, dicuekin aja virusnya, nah itu bisa. Tapi emang resikonya itu kecil Mas kalau lewat ciuman daripada lewat yang berhubungan seksual seperti itu. Menarik banget ya menurut saya ya, karena air liur itu nggak menularkan loh Mas. Jadi air liur itu butuh sekitar 2 galon. Iya. Biar bisa nularin orang. Belinya di mana 2 galon itu? Nah itu susahnya. Kemarin saya ada pertanyaan lagi Mas Bro. Orang yang renang sama-sama itu katanya menular nggak sih? Enggak kan? Enggak. Apalagi kalau udah pengobatannya. Enggak. Kalau berhubungan seksual di kolam renang nggak bisa. Tapi enggak, kalau renang doang sih enggak. Enggak ya. Kemarin pertanyaannya aneh-aneh Bro. Ya karena mereka kan nggak tahu Mas. Iya, makanya kan maksudnya kita di sini yang ngobrol-ngobrol sana bahwa membuktikan bahwa HIV itu tidak menular secara itu kan. Nah, biar cuma 3 itu tadi, berhubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik udah. Saya sendiri orang awam tentang HIV. Jadi ketika itu ya saya gini lah. Oke kayak itu kan. Coba menjelaskan juga. Jadi terus setelah itu bisa menikah juga. Masa depannya banyak. Kalau maaf nih Mas Bro, kalau untuk sudah menikah sendiri bisa menghasilkan anak ya? Iya. Dalam artian anak itu terkena virusnya atau enggak? Enggak ya. Harus konsultasi sama dokter ya. Kalau misalnya suaminya, misalnya suaminya udah positif, sudah pengobatan, sudah tidak terdeteksi, istrinya masih negatif. Iya. Mereka pengen punya anak. Nah mereka berhubungan seksual karena pengen punya anak itu tadi kan. Itu harus konsultasi sama dokter dulu, boleh atau enggak tuh, atau kapan ininya. Kalau misalnya dari dokternya udah boleh,
monggo silahkan gitu, lepas pengaman, silahkan kalau misalnya ingin program punya anak, dan anaknya pun aman. Ya. Beda kalau misalnya ini Mas, beda kalau misalnya istrinya yang positif. Kalau istrinya yang positif nanti ASI. Dari aslinya. Hati-hati, jadi jangan anaknya jangan dimimiin ASI gitu. Soalnya dari ASI itu juga bisa menularkan soalnya. Menarik ya. Sangat menarik menurut saya itu. Karena sampai sekarang pun HIV di masyarakat umum itu menjadi tabu ya. Karena daripada mereka sendiri takut untuk bertemu dengan si pasien itu langsung. Dikucilkan, terus akhirnya malah ya dia penderitanya odanya itu dia malah istilahnya down, mentalnya turun, malah jadi gampang sakit, terus akhirnya meninggal gitu. Harusnya sih kalau oda itu ya harusnya dikasih semangat, dikasih support biar mereka bisa pengobatan terus, nggak berhenti gitu harus. Diperhatiin juga harus ya, itu salah satunya kayak gitu ya. Jangan malah dikucilkan. Oke, terima kasih banyak ya Mas Bro. Mas Bro, sebelum kita akhiri nih, ada nggak tips buat saya sendiri atau teman-teman yang lain atau masyarakat yang lain yang ingin Anda sampaikan bahwasanya ini loh si pasien HIV atau teman-teman itu tidak apa-apa. Ada tips nggak buat kita semua? Buat teman-teman semuanya yang belum terkena HIV, biar nggak kena HIV itu harus melakukan yang namanya ABC. Apa itu? ABC itu absen. Jadi absen itu dia jangan berhubungan seksual di luar nikah. Terus B-nya itu be faithful. Be faithful itu setia. Jangan gonta-ganti pasangan. Terus yang terakhir itu C-nya itu kondom. Ya, jangan lupa pakai pengaman. Jadi kalau misalnya A-nya nggak bisa, ya B. Kalau B-nya nggak bisa, ya C. Jadi A, B, C itu harus dilakukan biar nggak tertular HIV kayak gitu. Ya bagusnya sih ya setia sama satu orang sampai menikah, dan sebelum menikah pun dua-duanya harus dites VCT dulu. Jadi biar sama-sama tahu gitu. Kalau misalnya dua-duanya udah negatif, ya monggo silakan menikah, punya anak, hidup bahagia gitu. Itu yang untuk teman-teman yang belum terkena HIV. Kalau untuk teman-teman yang udah terkena HIV, ya ini aja sih pesannya sih, harus rutin berobat, jangan patah semangat. Istilahnya kita harus berharap ya, kita harus berharap sih, setiap orang itu harus punya harapan bahwa nanti vaksin HIV itu bisa ada gitu, walaupun ya nggak tahu kapannya, nggak tahu, tapi tetap harus ada harapan. Jadi selama saat itu tiba, kita harus bertahan dengan minum ARV setiap hari, jangan sampai lepas. Terus untuk orang-orang yang istilahnya di lingkungan sekitar, jangan beranggapan kalau orang yang kena HIV itu dia kayak kotor atau racun gitu ya. Jadi mereka harus dikucilkan atau seperti apa, jangan. Mereka malah justru harusnya disupport. Jauhi penyakitnya, bukan jauhi orangnya gitu. Jadi biar jangan sampai kena penyakitnya aja, tapi orangnya tetap harus didukung dan dikasih perhatian. Kayak gitu sih paling Mas pesannya. Oke, terima kasih ya Mas Bro. Ya. Mas Bro, makasih nih udah nyampe ke Puskesmas Duku ya. Kita sudah ngobrol banyak. Ternyata yang menjadi satu pertanyaan kita atau beberapa pertanyaan teman-teman itu sudah terjawab oleh Mas Bro. Mas Bro tadi udah berpesan bahwasanya kita itu harus setia. Setia dalam artian apa? Tadi ada obatnya ternyata, ABC. ABC sudah dijelaskan sama Mas Bro. Terus yang kedua, kita harus menjaga pribadi kita, termasuknya kayak gitu ya Mas Bro. Terus buat masyarakat umum, si Oda atau pasien itu sendiri ternyata tidak menularkan. Setelah kita ngobrol-ngobrol, jadi tadi sudah jelaskan, ngobrol kayak gini sudah tidak menularkan ya ternyata. Jadi ayolah kepada masyarakat umum, kita perhatikan teman-teman semua, kita dorong untuk sama-sama menjaga kesehatan kita. Terus yang menjadi PR buat kita sendiri, ayo kita ajak teman
yang menjadi biar sama-sama buat punya masa depan kita semua, karena teman pasien juga punya masa depan, terus pingin punya anak itu tidak bisa menular kayak itu ya Mas Bro ya. Mungkin itu saja dari kita. Makasih banyak Mas Bro sudah datang ke sini, sama-sama. sudah mencari informasi yang banyak. Kita akhiri saja ya Mas Bro. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya Mas Bro. Ya, Kita tambah sama-sama. sehat, sukses Amin, selalu, amin. sukses selalu ya.